Nah, melalaikan sholat asar, resikonya tidak main-main. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, pemirsa khazanah, Rasul SAW mempunyai perhatian tersendiri pada sholat asar dan memperingatkan umatnya agar tidak melalaikan sholat ini. Karena melalaikan sholat asar, resikonya tidak main-main. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya terhapus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Abu Darda radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja hingga habis waktunya, maka amalnya akan gugur. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, berakhirnya waktu asar tanpa kita melalaikan sholat asar pada waktu itu lebih besar dari ketinggalan perkara lainnya. Sesungguhnya sholat asar adalah as-sholat al-wusta yang mendapatkan peringatan khusus untuk kita pelihara. Inilah yang diwajibkan kepada orang sebelum kita, namun mereka menyia-nyiakannya. Sebuah riwayat menyebutkan, waktu asar adalah salah satu dari dua waktu silih bergantinya para malaikat siang dan malam yang datang ke bumi untuk membawa amal ibadah manusia. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mendirikan sholat pada saat seperti ini merupakan amalan yang paling baik saat malaikat akan membawa amalan ibadah manusia. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar senantiasa menjaga waktu sholat asar. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Yang dimaksud dengan sholat wusta dalam ayat ini adalah sholat asar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika terjadi perang Ahzab. Mereka kaum kafir Quraisy telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi yang senantiasa menjaga sholat asarnya, Rasulullah SAW bahkan menyampaikan kabar gembira akan pahala besar bagi yang memelihara sholat ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat ini, sholat asar, pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat, dan tidak ada sholat setelahnya sampai terbitnya syahid, yaitu bintang. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasul SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yakni sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Jika sholat asar telah ditunaikan, maka tak ada sholat sunnah setelahnya hingga waktu maghrib tiba. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, janganlah sholat ketika terbit matahari setelah subuh, sebab matahari terbit di antara 2 tanduk setan, dan setiap orang kafir sujud kepadanya. Dan jangan sholat ketika tenggelam matahari setelah asar, sebab matahari terbenam di antara 2 tanduk setan, dan setiap orang kafir sujud kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hampir mencambuk seorang sahabat karena menjalankan sholat sunnah ketika matahari mulai terbenam. Dalam hadis Anas disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, itulah sholat orang munafik. Ia duduk menanti matahari di antara 2 tanduk setan, lalu ia berdiri dan melaksanakan sholat 4 rakaat dengan cepat.
tidaklah ia mengingat Allah kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.